Selamat datang kembali dalam penelusuran mendalam kita. Hari ini kita mau coba masuk nih ke dalam labirin pikiran. Tepatnya pikiran para penyusun strategi. Kita akan gali gimana sih ide-ide besar tentang arah perusahaan itu sebenarnya terbentuk di kepala. Fokus kita kali ini ke sekolah kognitif dari buku Strategi Safari yang Anda bagikan. Jadi misi kita kali ini ya, melampaui gagasan strategi sekadar dokumen rencana atau titik di peta persaingan gitu. Kita pengen memahaminya sebagai proses mental. Gimana seorang pemimpin itu melihat masa depan, memahami lingkungannya, terus memutuskan jalan. Sumber kita bab khusus soal ini, jadi kita bakal fokus banget ke perspektif kognitif ini. Pernah nggak sih Anda penasaran kok bisa ya ada pemimpin yang kayaknya punya indera keenam gitu, ngelihat peluang sementara yang lain kayaknya kejebak cara pandang lama? Atau sebaliknya, gimana keyakinan yang kuat banget malah bisa jadi bumerang? Nah ini inti yang mau kita jelajahi. Oke, mari kita langsung masuk aja ya. Sekolah kognitif ini kan nawarin cara pandang yang beda dari aliran sebelumnya ya. Betul sekali. Kalau aliran pemikiran kayak desain, perencanaan, sama positioning, itu kan cenderung kasih resep ya, atau langkah ideal gimana seharusnya strategi dibuat. Sifatnya preskriptif. Nah, sekolah kognitif ini lebih kayak psikolog lah. Dia coba amati dan pahami gimana strategi itu sebenarnya terbentuk di benak penyusun strategi. Jadi lebih deskriptif. Ini mengakui kalau kita, manusia, ya nggak kayak komputer super lah. Kita punya keterbatasan buat memproses semua informasi di dunia yang kompleks ini. Jadi ingat konsep bounded rationality ya, rasionalitas terbatas. Kita usaha logis, tapi ya ada batasnya kemampuan kognitif kita. Menarik, menarik. Dan sumber kita nyebutin ada dua arus utama gitu ya di sekolah ini. Arus pertama kayaknya ngelihat pikiran itu kayak lagi usaha bikin peta dunia nyata. Gitu ya? Tepat. Pandangan pertama ini anggapannya proses kognitif itu upaya buat merepresentasikan dunia luar seobjektif mungkin. Pikiran coba bangun peta mental atau model dari realitas di luar sana. Jadi dasarnya informasi yang diterima. Seolah-olah, ya, otak kita berusaha jadi kamera gitu yang nangkap gambar akurat dari lingkungan bisnis. Tapi kamera ini seringkali lensanya kurang pas ya, atau malah ada filter yang ngubah gambar kan. Sumber kita bahas banyak soal bias kognitif nih. Ini poin kunci pertama ya. Pikiran kita bukan kamera sempurna, gampang ketipu sama jalan pintas mental yang bisa bikin strategi gagal. Persis. Filter atau bias kognitif ini yang mendistorsi peta mental kita. Sumber Anda nyorot beberapa yang umum banget. Ada confirmation bias, kita cenderung cari info yang nguatin keyakinan kita aja, yang beda diabaikan. Terus recency bias, kita terlalu ke-influence sama info terbaru, lupa data lama yang mungkin lebih penting. Iya. Ada juga illusion of control, ngerasa kita bisa ngontrol situasi lebih dari sebenarnya. Contoh klasik di sumber itu akuisisi kaki ketiga. Oh iya, itu disebut ya. Perusahaan akuisisi bisnis di bidang yang beda banget. Ngerasa bisa sukses cuma modal manajemen hebat. Padahal seringnya gagal karena nggak paham industrinya. Terus ada persepsi selektif. Kita cuma lihat apa yang mau kita lihat aja. Dan tentunya wishful thinking atau optimisme berlebihan. Berharap hasil bagus tanpa analisis kuat. Contoh akuisisi kaki ketiga itu beneran nunjukin betapa bahayanya ya, peta mental atau analogi yang udah usang. Gimana keyakinan itu bisa nutup mata kita dari perubahan di lapangan sama kompleksitas bisnis baru. Jadi kayak kekunci gitu organisasinya. Betul. Dan soal peta mental ini, ada konsep penting. Skema atau peta causal maps. Ini struktur di pikiran kita yang ngatur pengetahuan dan bantu kita paham sebab akibat. Cerita tentara Hungaria yang kesasar di Alpen itu ilustrasi bagus deh. Mereka panik, terus nemu peta, dipakai buat navigasi keluar. Ternyata itu peta Pyrenees. Benda gunung ya? Beda banget. Tapi pesannya apa? Bahkan peta yang salah bisa lebih baik daripada nggak ada peta sama sekali. Kenapa? Karena itu bikin kita mikir, bergerak, bertindak terstruktur, nggak panik atau pasrah aja. Dalam bisnis, peta causal manager soal gimana industrinya bekerja itu krusial banget. Sumbernya kan bandingin nasib kereta api Rock Island yang bangkrut sama CNNW yang selamat. Beda utamanya ya di cara manajer mereka metain tantangan dan peluang di lingkungan yang berubah itu. Ini semua masuk akal sih. Tapi bukannya ada tantangan gede di sini? Gimana caranya kita bisa beneran ngintip ke kotak hitam pikiran orang buat tahu peta mental atau bias apa yang lagi jalan?
Apalagi buat hal-hal kayak intuisi atau momen aha yang sering banget ngelahirin strategi brilian. Itu kan susah dijelasin. Nah, Anda nyentuh titik krusialnya. Ini emang salah satu kritik utama buat aliran ini, terutama saya pemetaan tadi. Gimana ngukur atau validasi proses kognitif internal? Ada sih metode kayak protokol verbal, orang diminta jelasin alur pikirnya. Herbert Simon, tokoh penting di sini, optimis kalau proses mental kompleks pun bisa dijelasin lewat pemrosesan info sadar. Tapi ini rasanya kok kontras ya sama pengalaman banyak inovator? Edwin Land, pendiri Polaroid itu contohnya. Dia gambarin wawasan kreatifnya datang dari level hampir nggak sadar. Wah, menarik. Pertanyaannya, bisa nggak sih esensi insight atau lompatan kreatif itu ditangkap cuma dengan minta orang ceritain abis kejadian? Kayaknya ini perdebatan yang belum kelar deh. Jadi meskipun penting ya sadar soal peran proses mental dan bias, pendekatan pemetaan ini mungkin terlalu nyederhanain atau gagal nangkep percikan kreativitas dan intuisi yang susah dijelasin langkah demi langkah gitu ya. Rasanya belum gambaran utuh. Tepat sekali. Makanya ada sayap kedua dalam sekolah kognitif ini yang nawarin perspektif beda dan bisa dibilang lebih radikal. Pandangan ini lihat kognisi bukan sebagai pemetaan, tapi sebagai Konstruksi. Konstruksi artinya pikiran nggak cuma ngerekam, tapi aktif ngebangun realitas. Wah, nah di sini jadi sangat menarik nih. Ini kayak ngebalikin logika sebelumnya, maksudnya gimana tuh? intinya gini. Strategi bahkan lingkungan bisnis itu sendiri bukanlah cermin dari dunia objektif di luar sana, tapi merupakan hasil interpretasi dan konstruksi sosial kita. Pikiran itu nggak pasif nerima kata, tapi aktif ngasih makna. Kalau ngacu ke pandangan Smirci dan Stabbart yang dikutip sumber Anda, pertama, nggak ada tuh yang namanya lingkungan objektif yang misah dari cara kita memahaminya. Kedua, apa yang kita sebut lingkungan itu sebenarnya cuma label aja buat sekumpulan peristiwa yang kita pilih buat diperhatiin dan dikasih makna. Jadi kita yang milih fokusnya ya? Iya, jadi ancaman dan peluang itu nggak ada begitu aja di luar sana. Kita yang menciptakannya lewat interpretasi kita. Strategi, dalam pandangan ini, itu kayak tindakan narik garis imajiner yang hubungin titik-titik peristiwa acak jadi sebuah cerita atau pola yang bermakna buat organisasi. Wah, ini ngubah cara pandang banget ya. Jadi bukan cuma ngelihat pasar, tapi nyiptain pasar di pikiran kita. Konsep frames atau bingkai psikologis dari Gregory Bateson yang disebut sumber, itu relevan banget dong di sini ya. Gimana cara kita ngebungkus situasi itu, nentuin apa yang kita anggap penting atau enggak? Persis. Bingkai ini kayak kacamata mental yang kita pakai. Kacamata ini nentuin apa yang masuk fokus, apa yang di luar batas pandangan, apa yang dianggap nyata atau nggak relevan. Studi oleh Elsawi dan Pauchan tentang manajer di industri ponsel awal yang dikutip itu contoh bagus banget. Frame awal para manajer soal pasar baru itu kuat banget pengaruhnya ke gimana mereka menafsirkan info selanjutnya. Gimana tuh contohnya? Jadi, waktu muncul data yang ngancam frame awal mereka, misalnya soal potensi teknologi baru yang disruptif gitu, mereka cenderung nolak atau interpretasi ulang biar sesuai sama realitas yang udah disepakati bareng. Mereka secara kolektif mempertahankan konstruksi realitas mereka gitu loh. Ini implikasinya gede banget buat pemimpin. Kalau kita cuma punya satu kacamata atau frame, kita bisa rentan banget sama blind spots. Jadi penting ya punya banyak lensa buat lihat situasi dari berbagai sudut. Idealnya gitu. Kemampuan buat reframing, ngelihat situasi yang sama pakai kacamata beda jadi berharga banget. Buku-buku lain di luar sumber kita juga bahas pentingnya multiperspektif ini. Tapi, nah disinilah muncul dilema praktisnya. Manajemen sehari-hari kan sering butuh fokus, keyakinan, komitmen ke satu arah biar bisa gerak cepat dan efisien. Bener juga. Kebanyakan perspektif malah bisa bikin lumpuh analisa atau bingung arah kan? Jadi, gimana nyiimbangin kebutuhan fokus strategis sama keterbukaan kognitif buat lihat kemungkinan baru? Ini pertanyaan penting yang dimunculkan sayap konstruksionis ini. Oke, kita udah jelajahin nih dua sisi sekolah kognitif. Pemetaan dengan biasnya dan konstruksi dengan subjektivitasnya. Sekarang coba kita tarik kesimpulan deh. Kalau dilihat secara keseluruhan, apa sih kritik utama buat sekolah pemikiran ini? Ada beberapa kritik yang sering muncul ya. Pertama, banyak yang ngerasa sekolah kognitif ini lebih banyak janjiin potensi wawasan baru ketimbang ngasih kontribusi praktis yang benar-benar ngubah cara strategi dibuat di lapangan.
Rasanya kekayaan psikologi kognitif belum sepenuhnya diterjemahin jadi alat manajerial yang konkret gitu. Saya bisa lihat itu sih. Agak akademis ya kesannya mungkin. Apalagi? Kedua, ya kayak yang kita bahas tadi. Sekolah ini cenderung kebelah jadi dua sayap, objektif pemetaan sama subjektif konstruksi, tanpa banyak jembatan atau integrasi di antara keduanya. Kayak nawarin dua dunia yang beda aja. Ketiga, sayap pemetaan yang fokus ke bias dan keterbatasan, kadang bisa kesannya negatif banget, seolah pikiran manusia itu cacat melulu. Ini bisa ngabaikan aspek positif kognisi, kayak kebijaksanaan, intuisi mendalam, kreativitas, yang justru sering jadi sumber keunggulan kan? Iya, bener juga. Dan yang terakhir, sayap konstruksionis. Meskipun konsepnya keren banget. Nah, iya. Sayap konstruksionis itu secara filosofis menarik banget, tapi sering dianggap susah buat dioperasionalkan. Gimana coba Anda secara praktis ngelola proses konstruksi realitas pas rapat strategi mingguan misalnya? Itu tantangan tersendiri. Tapi di sisi lain, pasti ada kontribusi pentingnya juga dong ya. Nggak mungkin aliran pemikiran ini dibahas panjang lebar kalau nggak ada nilainya. Tentu saja. Kontribusinya signifikan kok. Pertama dan paling dasar, sekolah kognitif ini negasin kalau strategi itu ya proses kognitif, fokusnya balik ke manusia di balik strateginya. Kedua, ini bawa elemen subjektivitas, interpretasi, dan makna ke dalam percakapan strategi yang seringkali didominasi angka sama analisis objektif melulu. Ketiga, ia nyorot peran krusial mindset, bias, dan gimana keyakinan kita ngebentuk tindakan kita. Sadar akan hal ini aja udah berharga banget. Jadi ini kayak ngebawa dimensi manusiawi yang lebih dalam gitu ya ke strategi. Bisa dibilang gitu. Keempat, pendekatannya kerasa lebih dinamis dan realistis dibanding sekolah preskriptif yang kaku. Dia ngakuin kompleksitas dunia, ketidakpastian, dan fakta kalau kita nggak selalu bisa rasional sempurna. Dan kelima, khususnya dari sayap konstruksionis, ada dorongan kuat buat kreativitas. Kalau lingkungan bisa dikonstruksi, ya berarti strategi bukan cuma soal adaptasi, tapi bisa jadi soal menciptakan dunia baru, pasar baru, aturan main baru. Ini kan memberdayakan banget. Lalu, kapan nih pendekatan sekolah kognitif ini rasanya paling pas atau relevan dipakai? Ada konteks tertentu nggak? Secara umum ya, wawasan soal bias kognitif dari sayap pemetaan itu relevan banget buat pahami pengambilan keputusan strategis di level individu atau tim kecil. Sementara itu, ide soal konstruksi realitas dan sense-making dari sayap konstruksi jadi penting banget dalam situasi yang ambigu, kompleks, atau berubah cepat. Misalnya, pas perusahaan masuk industri baru, hadapi krisis yang belum pernah ada, atau pas butuh inovasi radikal yang ngedefinisiin ulang pasar. Nah, di situasi kayak gini, kemampuan buat melihat dan membangun realitas baru jadi kunci. Jadi apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Intinya nih, sekolah kognitif ini pengingat kuat kalau strategi itu nggak muncul dari ruang hampa atau sekedar dari spreadsheet. Ia lahir dan hidup di dalam pikiran manusia. Dengan segala kehebatan visi dan kreativitasnya, ia sekaligus dengan segala keterbatasan dan biasnya juga. Jadi, memahami cara kerja pikiran ini jadi krusial banget. Sangat krusial. Implikasi praktisnya, ya pentingnya self-awareness atau kesadaran diri buat para pemimpin dan penyusun strategi. Sadar sama kecenderungan bias pribadi, sadar sama kacamata atau frame yang biasa dipakai buat lihat dunia. Tujuannya bukan buat jadi sempurna atau bebas bias ya, itu mustahil kayaknya. Tapi buat bisa ngelola pengaruhnya secara lebih sadar. Selain itu, ini juga nekenin pentingnya dialog terbuka dan keragaman perspektif dalam tim. Makin banyak kacamata beda yang dipakai bareng, makin kaya pemahaman kolektifnya, dan makin kecil risiko kejebak dalam satu realitas sempit yang dibangun sendiri. Baiklah, sebuah perjalanan yang cukup dalam ya, ke dalam pikiran strategis. Kita udah lihat gimana sekolah kognitif nyamperin strategi sebagai proses mental. Ada yang lihatnya sebagai upaya metain dunia, lengkap sama potensi distorsi dari bias kognitif kita. Ada pula yang lihatnya sebagai tindakan aktif ngebangun atau ngonstruksi realitas lewat interpretasi dan cara kita ngebungkus situasi. Nah, sebagai pemikiran penutup buat Anda renungkan, mari kita balik ke ide dari sayap konstruksionis tadi, bahwa organisasi bisa membangun atau inek lingkungannya. Kalau ini benar,
Seberapa jauh sih sebenarnya sebuah perusahaan itu dibatasi sama kondisi eksternal yang ada, dan seberapa jauh dia bisa proaktif menciptakan medan permainannya sendiri? Coba pikirin perusahaan-perusahaan ikonik yang nggak cuma sukses di pasar yang udah ada, tapi justru menciptakan kategori baru sama sekali. Apakah sukses mereka itu lebih karena kemampuan kognitif melihat dunia secara beda dari yang lain? Atau lebih karena tindakan nyata mereka membangun sesuatu yang belum pernah ada? Atau mungkin, ya keduanya nggak bisa dipisahin. Ini teka-teki menarik soal hubungan antara pikiran dan tindakan dalam ngebentuk masa depan bisnis. Sebuah pertanyaan besar tuh untuk dibawa pulang. Terima kasih udah nemenin kami menyelami kompleksitas sekolah kognitif ini. Semoga ini ngasih Anda lensa baru ya buat ngelihat gimana strategi tercipta. Teruslah belajar, teruslah bertanya, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.